Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa lil alamin rahmah wa ja'ala hadhihi al-majlis sunnatin nabiyyah min al-maghfirah wal afiyah. Amma ba'du. Para alim ulama, para pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, para kiai, bapak haji, ibu haja, khusus di wilayah Quran Marga Rahayu, Kecamatan Luhur Linggau Selatan Luo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah yang sederhana ini tidak berlebihan rasanya mengambil satu ungkapan ulama yang bernama Imam Sayyid Hasan Al-Banna dalam kitab Al-Harakah ad-Da'wah wa Da'iyah. Apa kata beliau? La barakatil mujtama'iyyati illa man kiramati ala man qiyadati. Tidaklah bakal mulia kita yang tinggal di satu kampung, tak bakal mulia kita yang tinggal di satu RT, tak bakal mulia kita yang tinggal di satu kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tinggal di satu negeri, kalaulah masyarakat mujtama mereka tidak menghargai pemimpin di antara mereka. Maka tidak kelebihan kalau kehormatan dan kemuliaan kita berikan kepada petinggi kecamatan Selatan Luo. Dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekcam Kakanda Reza, yang kita perhatikan sambutan tadi. Kalau kita masuk kalkulasi, beliau ini termasuk Sekcam paling belakang seprovinsi Sumatera Selatan. Dan kita muliakan dan kita hormatkan Bapak Lurah Kelurahan Marga Rahayu, unsur musbidah pemerintah, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi yang mungkin tak tersebut gelar, yang mungkin tak tersebut nama, tapi aku yakin seluruh unsur pejabat pemerintah Kota Luhur Linggau, Musirawas dan Muratara, Allah berikan naungan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah angkat kemuliaan Bapak Ketua Masjid, Bapak Haji Ali Karnizun, sarjana sosial, dan yang paling kita sama-sama banggakan tentu yang jangan sampai lupa marbot masjid. Sambutan ini galak lupa nyebut ke marbot masjid, padahal mana balik ke jasa marbot yang paling kedua. Yo, jangan lupa yang kita baca pegawai cara berhebat macam ini ada masjid marbot yang bersih. Catatan ungkapan sebuah sirah hikmah, ada 3 orang yang tak dimakan cacing tanah. Ketika dia mati, cacing tanah tak mau makan. 1, orang al-mustadafin, orang-orang yang miskin kemudian dia taat kepada Allah. Yang kedua, anak yatim piatu, mereka yang mencari perlindungan harta dan kekuatan dalam menjalankan hidup. Yang ketiga, marbot masjid. Marbot masjid tak dimakan cacing tanah. Dia sudah bersih. Amin. Insyaallah. Marbot masjid yang sembahyang subuh mendadak laju belum. Jadi kalau kita ingin melihat ini betapa kemuliaan malam ini, apa yang nak ibu cari? Kalau kita melihat hari ini yang duduk di depan ini bukan orang-orang biasa, maka hadir ini di hadapan ibu bukan sedang ingin berceramah. Ungkapan ulama tadi belum selesai. La barakatil ilma illa man kiramati ala man masyayikhi. Tidaklah kau dapat kemuliaan ilmu kalau kau tidak menghargai guru-guru di antara kalian. Aku ni bapak terus terang tak pernah belajar ngaji di Masjid Marga Rahayu. Tidak pernah belajar kitab pening dengan para tetua ini. Tidak pernah belajar baca Quran, tidak pernah. Tapi apa kata ulama? Orang yang umurnya dituakan, orang yang berjalan didulukan selangkah, orang yang derajat dinaikkan serantai, orang yang tempat duduk ditaruh di tempat yang mulia. Walaupun kau tak pernah belajar kitab, mereka adalah guru-guru kita. Karena pengalaman hidup tak pernah kita dapatkan di bangku kuliah. Aku hari ini yang duduk-duduk di guru-guru, maka aku yang bercakap di depan ini anggaplah seorang anak yang sedang berbicara di hadapan orang tua. Karena hakikat dakwah dia mengajak bukan mengejek, hakikat dakwah dia merangkul bukan memukul. Karena terlalu banyak kita tertipu dalam muslihat, kita melihat banyak orang berbisik dengan orang tuli, tersenyum dengan orang buta. Dah kata gunung. Berbisik dengan wong peka, bersenyum dengan wong buta. Kata gunanya, aku yakin yang di depan tidak buta tak tuli, maka dia bisa menerima secerca kebenaran dan kebenaran ini yang datang dari Allah dan Rasulnya lewat lidah-lidah para mubalik-mubalik ini. Kalau kamu anggap hebat penceramah-penceramah tidak hebat. Kalau kamu anggap berubah orang gara-gara ceramah, tidak. Angin hidayah datang
angin hidayah. Maka jangan mudah nengok rawa umpan rako belum tentu. Kita jangan mudah ngatu umpan rako, jangan mudah ngatu masuk rako. Karena berapa banyak terkadang kala dengan amal sepele yang bisa mengantarkan orang ke depan pintu surga. Maka jangan kita ejek-ejek orang, jangan kita hina-hina orang. Di saat di luar sana banyak mengatakan majelis kita majelis sesat. Di saat di luar situ banyak orang mengatakan ini majelis bid'ah. Apa itu masjid takwa mengadakan Isra Mi'raj pakai spanduk segala. Aku dari tadi mana? Berangkat juga butuh spanduk. Apa dari baru dia butuh? Teori Pak. Orang yang hari ini yang kita jenguk robana, kita gendangkan, kita taruhkan di dalam masjid. Banyak orang tak setuju. Banyak mereka menganggap ini bid'ah, ini sesat, ini haram. Yang perlu kita pahami, kalau kau baru baca kulit buku, jangan mudah kau mengejek orang. Kalau kau baru hafal satu hadis, jangan kau mudah mengatakan orang sesat. Kalau kau baru hafal satu ayat dan mengerti satu tafsir, jangan mudah kau mengejek orang. Isra Mi'raj perkara bukan sesuatu yang bid'ah. Sab'atul malaika min layali, 700 malaikat memberitakan sayap di malam ini bagi ibu-ibu yang ikhlas datang, bagi bapak-bapak yang ikhlas datang, berangkat dari tempat duduk. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Mana dalilnya Pak Ustaz? Buka Quran surat Al-Fat dari ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau orang datang ke hadapan kita kemudian punya etikat baik untuk berhijrah, berbuat baik dari hari sebelumnya, dia hadir untuk mendengarkan secerca kebenaran yang datang dari Allah itu, berubah dia. Apa janji Allah? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mereka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka ibu datang niat hijrah. Yang dulu kita tak betul, jangan khawatir dengan pasal dosa yang telah kita perbuat. Buka sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad di jilid ketiga halaman 253, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Ittaqullah aysuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Bertakwalah dimanapun kau berada, ikut perbuatan buruk dengan perbuatan baik, insya Allah perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Yang selama ini galak tuh, yang selama banyak-banyak dia. Yang selama ini kita mungkin malah mengambil hak orang, berbanyak sedekah, maka perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Yakin dan percaya yang berjalan melangkah ke masjid ini, satu hitungan langkah dihitungkan satu kebaikan, insya Allah. Jadi yang datang dari mana? Dari Masjid Takmir Baitul Hamid paling banyak pahala, paling jauh. Nah, yang dekat-dekat ini banyak belum pahala. Yang penting mau berjalan bolak-balik dari rumah ke masjid. Tapi malam ini yang kita cari bukan itu, yang kita ingin lihat bukan itu. Tapi kenapa orang datang dalam masjid ini ramai, duduk di bawah menara masjid takwa yang sangat megah ini? Mereka yang mereka ingin lihat bagaimana histori daripada nama yang ditempel di spanduk ini, bukan nama Aidilno, tapi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita cari, itu yang kita harapkan, itu pengharapan yang sangat kuat yang kita harapkan. Adapun pasal menyambut Ramadan itu sudah masuk dalam peristiwa Rajab. Satu hari Nabi ngumpul ke sahabat. Apa je Nabi? Dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi ngumpul sahabat. Oje Nabi naklah aku ajar kamu dengan satu doa ketika datang bulan Rajab. Bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu kami mau ya Rasulullah. Kalaulah perkara Rajab tidak penting, bagaimana mungkin Nabi mengajarkan khusus doa ketika Rajab itu datang? Buka dalam riwayat. Asbabul wurud, penyebab hadis itu turun. Kalau perkara tidak penting, tidak mungkin Nabi menyampaikan dengan para sahabat. Atadruna, kata Nabi, maukah kalian memberitahu ada satu amalan doa ketika Rajab ini datang? Agi dulu masalah Isra Mi'raj, agi dulu masalahnya Ramadan. Kan bukan kita dikhususkan di Rajab itu. Dalam riwayat yang sahih Nabi ajarkan kita doa. Apa doa gitu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan berkahkan kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amalkan ibu doa itu mulai malam ini sampai menjelang Ramadan datang. Kenapa macam itu Pak Ustaz? Karena banyak orang tidak sampai ke Ramadan. Bagi dulu pasal yang buruk. Jangan ini duduk sampai kita yang mukul berdoa tentu masih hidup, bukan mukul duduk tadi ya. Jangan ini duduk imam belum tentu masih hidup. Kenapa pasal umur ini tak baca mukul? Kenapa kita berharap
kesempatan umat Nabi Nuh berbuat amal. Kalau ibu lihat umat Nabi Musa sekian ratus tahun, berapa banyak kesempatan mereka beramal. Tapi ibu lihat umat Nabi Muhammad, jarang ibu ketemu yang hari ini umurnya sampai 100. Jarang ya sampai 100. 63 nak nonton Nabi jarang ketemu. Yang mati muda lah banyak. Jangan main gitu. Berapa banyak yang mati muda? Dari segi Krisha 27-28 tahun. Hebat kita lagu tentang kematian. Meledak lagu di tahun 2012. Setelah lagu itu meledak sampai menembus dinding joran Malaysia. Sudah itu Krisha teman. Jangan main-main Krisha. Pemain bola umur 16 tahun, 18 tahun, Khairul Huda dari Persela Lamongan. Pemain MotoGP dari Moto2 dari rombongan Marc Marquez. Aduh, kawan-kawan mereka yang meninggal usia muda. Baru-baru ini siapa lagi apa? Ayo, koyo ngaku serok. Asraf. Berapa umur? 40. Kayaknya 40. Kayaknya 30 berapa? Wah, tahun yang ini. Wah, jangan-jangan. Laju lo. Berapa banyak umur? Wah, masa nanti kalau kita ngambul Ramadan yang dulu pas saya main umur disampai dah. Itu yang kita harapkan. Olga, artis, pelaga, muda, 33 tahun. Kena penyakit kita bening sama kita gejer. Bayanglah. Dari di mana coba kita berharap dalam hidup sampai ke Ramadan, pengharapan kita melihat satu doa yang diajarkan Nabi. Karena Ramadan ini yang kita harapkan. Ramadan ini yang kita harapkan. Kalau umur kita tak sampai 63, berarti yang sedikit kesempatan amal. Maka Allah kasih Ramadan kepada umat Muhammad dan tidak Allah kasih kepada umat-umat yang lain. Nabi Isa kata ibu Ramadan, maksudnya amalan ibadah Ramadan ketik. Nabi Musa kata, tapi umat Muhammad Allah simpankan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang kata Quran bobotnya khairum min alfi syahrin. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Kalau baru sekali baik kita ngadoke dan beramal tentang Lailatul Qadar, sekali kita dapat Lailatul Qadar, amal kita sama seperti beramal 83 tahun. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Neraca hukum dagang 1000 bulan 83 tahun. Berarti satu malam itu kita beramal dapat Lailatul Qadar 83 tahun amal yang sudah kita buat. Aku kita menanti-nanti Ramadan, dosa kita banyak. Cuman banyak belum tak ngerti. Malam tadi aku ketemu Lailatul Qadar. Kemana muka? Waktu itu cahaya datang, dia anggap Lailatul Qadar itu macam suatu keajaiban. Aduh, ibu-ibu kami Muslim itu ngomong, tak malam tadi waktu Lailatul Qadar, pas di malam ganjil dia datang. Pas mati lampu tak jam 2, besar tinggi hitam, tegak di ujung kaki. Yakin itulah Lailatul Qadar. Ujian aku, iya. Kapan malam ganjil betul? Kapan malam ganjil betul? Nah, cukup tunggu malam 25. Kapan malam 25 dia datang hidup kami? Tunggu ibu, kapan hidup? Laki, orang aja. Maka berapa banyak kita ingin berharap dapat malam Ramadan Lailatul Qadar. Maka doa awal Rajab ini satu bagian yang diajarkan Nabi dalam syiar dakwah malam ini. Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kita harapkan daripada hidup kita. Maka ibu banyak amalkan doa ini. Yang pertama, kenapa Rajab itu menjadi satu istimewa, bukan cuma hanya Lailatul Qadar. Rajab adalah bulan lahis. Rajab adalah bulan jaras. Kenapa disebut jaras? Jaras dalam bahasa Arab lonceng. Lonceng bahasa kita pengingat. Tadzkirah. Rajab sebagai pengingat. Kenapa Rajab sebagai pengingat? Ibu buka Quran, 12 bulan ini sudah ada saat jauh kita belum ada. Dalilnya Pak Ustaz, inna iddatas syuhuri indallah isna asra sya'ran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikum dinul qayyimah. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Abu Jarir At-Tabari. Sesungguhnya Allah telah menciptakan jumlah bulan yang 12 isna asra saat Allah menciptakan langit yang bumi. Keterangan Ibnu Katsir, keterangan Abu Jarir, apa bulan yang 12 itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kalau ibu melihat tafsirnya lebih dalam, min arba'atun hurum,
dari jumlah bulan yang 12 itu Allah pilih ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa bulan yang Allah muliakan dari yang 12 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tinggal sikok. Apa sikoknya itu? Itulah dia Rajab. Kenapa Rajab? Karena dalam bahasa Arab dia disebut bulan Mudhar. Kenapa Mudhar? Karena dia terletak di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Dan Rajab dalam istilah bahasa Arab disebut La'is Jaros Lonceng. Kenapa? Kalau kita yang punya utang Ramadan tahun lalu, Rajab lonceng, bayarlah utang puasa tahun lalu. Lonceng. Kalau Rajab sudah datang berarti Ramadan akan segera tiba. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Rajab tiba, Ramadan akan datang. Maka dia lonceng bagi orang-orang yang punya utang belum lengkap puasanya tahun kemarin, bayarlah di bulan Rajab ini. Selesaikan utang-utang gitu yang di bulan Rajab. Yang pasti punya utang bulan puasa tahun kemarin kaum wanita, kaum perempuan, karena betina punya alasan untuk tak puasa dalam kaidah fiqhiyah 5. Betina boleh tak puasa. 1. Halangan, haid, menstruasi. 2. Hamil. Hamil, bahasa Arab, hamil itu amim lah, hamil. Terti tak kamu? Bunting, kamu dah faham? Ayat namanya. Hamil. Yang ketiga nifas, melahirkan. Yang keempat rodoa, menyusui. Yang kelima uzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan jauh yang tak mungkin ibu bisa puasa. 5 ibu punya alasan tak puasa. Haid, hamil, beranak, menyusui, uzur syar'i. 5. Jadi ibu jangan heran menengok betina hamil tak puasa. Jangan heran. Memang boleh buka dalam fatwa Imam Ibnu Taimiyah dalam fikih ibadat. Wanita yang sedang hamil boleh tak puasa. Oh, kamu tak puasa? Ya hamil tak. Apa? Dalil dia boleh tak puasa. Takut janin dia terganggu, maka dia dapat ruksa untuk tidak puasa. Tahun depan, apa ibu tak puasa lagi? Lagi menyusui tak? Boleh kan tak puasa? Boleh. Dalilnya Marukil Ubudi oleh Syekh Imam Nawawi. Perempuan yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Karena kalau dia puasa takut anak tadi makan dari dia, ASI yang dikasih tadi tak bagus, protein makanan dia tak hebat, maka rusuh dia boleh tak puasa. Tahun depan, apa ibu tak puasa? Tak penting lagi tak? Kurang ajar. Apa ibu tak puasa? Jadi kalau kita ingin melihat ini, bayar Rajab sebagai lonceng. Bu, yang punya utang bayar. Yang lanang kata alasan punya utang puasa. Bapak perlu kupahamkan dan kutekankan alasan kita lanang tak punya utang puasa cuma siko. Uzur syar'i itulah yang lain ini. Uzur syar'i sakit nak matilah tekangak-tengak buat kenapa tidak puasa. Yang lain kita kapan ada berat Rajab di lanang, kapan tanya apa puasa bayar utang. Pastikan mendak penting haid Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang punya utang puasa bayar Rajab lonceng, Rajab pengingat, maka dia sebagai bulan pengingat bagi kita yang belum ingat diingatkan. Rajab telah tiba, maka doa itu datang bahwa Ramadan sebentar lagi akan datang dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan itu. Amin. Jadi satu ini yang mesti kita pahami. Pak Ustaz, jadi aku ni punya utang puasa mesti bayar, mesti. Macam mana yang macam tadi Pak Ustaz? Tahun ini dia hamil, tahun kedua dia menyusui, tahun ketiga dia bunting. Mohon maaf Pak Ustaz, dah 7 tahun ni beranak. Mana dia nak puasa? Yang punya utang puasa, sekian tahun yang tahun sudah berlalu dibayar 2 tahun setelah itu dia bayar 2 kali lipat. Buka dalam kaidah Marugil tadi. Yang punya utang puasa Ramadan tahun ini dibayarnya tahun yang akan datang, maka dia bayar sesuai dengan keterangan daripada ijtihad para ulama, dia mesti dulu bayar pakai puasa. Jadi dia 3 tahun tinggal puasa, berarti dia punya utang 90 hari kalau puasa itu genap. Jadi cara caranya Ustaz, mugoyor dibayar. Senin Kemis sampai menjelang bulan Sya'ban, lunas utang itu. Kurang sekian hari, Ustaz ini aku dah mampu bayar. Lawannya ni utang. Kau tahu? 7 tahun. Lama kemudian tu, tahu lah dia kata gaya hidup gini. Kami tak terlalu pokok begini ni. Jadi utang banyak Ustaz puasa. Tak sanggup ibu bayar, tak sanggup. Tak mampu bayar puasa, tak mampu. Mampu ibu bayar fidyah. Bayar fidyah. Tak mampu juga bayar fidyah, Pak Ustaz. Aku ni buntu dah. Melama nak bayar fidyah. Buntu bukan anak dah, muslim. Jadi kalau dia tak mampu puasa, tak mampu juga bayar fidyah, kalau lansia penyakit yang menaun, tak mampu dia berpuasa, itulah hebat adanya agama. Orang itu dilepaskan, karena dia disebut rafa'ul qalam. Buka dalam
Rafa'ul qalam dari kewajiban. Minal majnun hatta yabiqa, orang gila sampai waras tak punya kewajiban. Minal na'imu hatta yastayqiza, orang tidur sampai dia bangun lepas dari kewajiban. Maka kalau ada yang kesiangan subuh, saat bangun dia boleh langsung sholat. Cuma waktunya masih pagi. Namanya kesiangan kan pada pulau kejauhan itu. Malah jam sholat, bukan kesiangan bapak. Banyak doa. Maka kalau kita lihat orang tidur. Yang ketiga, minal sobiyu hatta yablugha, orang bayi sampai dia menjelang akhir balik. Ditambah ejetian itu orang yang punya penyakit yang tak mungkin dia bisa berpuasa, maka dia termasuk bagian daripada Rafa'ul qalam. Maka hari ini yang penyutan puasa Rajab 1 sebagai bulan pengingat. Ustaz Aidil, aku dah punya utang puasa, cuma aku punya utang sembahyang. Macam mana lah Ustaz? Maksud bapak utang sembahyang macam mana? Ustaz Aidil umur aku 40 sekarang. 40 tahun. Tahu kejimaan dari muka bapak. 40 tahun di Ustaz, Ustaz tahu dah aku sembahyang kapan? Dah tahu. Umur 40 ni baru tahu ini berarti. 39 sekian tahun setelah akhir balik dia tak solat. Maka kalau macam itu ceritanya, dia wajib membayar qadha. Utang solat yang tinggal pajak dibayar dengan qadha. Pakai qadha, bukan berkata qadha. Itu untuk berkata qadha. Apa arti qadha Pak Ustaz? Ganti. Macam mana cara gantinya? Orang yang tinggal sholat wajib di kalangan fatwa Imam Ibnu Taimiyah tak usah diqadha, perbanyak kesemayang sunnah insyaallah nutup kesemayang wajib. Semayang sunnah lihat kalkulasi ijtihad maragil. Yang tinggal semayang wajib 1 rakaat memang pajak ditutup dengan semayang sunnah. Tapi 1 rakaat semayang wajib menurut ijtihad maragil ubudil syarah Imam Nawawi, 1 rakaat pajak ditutup dengan 72 rakaat semayang sunnah. Jadi tinggal subuh 2 rakaat, 72 kali 2 patah pisau. Aku wajib bayar qadha. Caranya macam mana Pak Ustaz? Nanti kalau ada kajian di ceritanya macam-macam. Coba aku ambil singkat. Kalau ibu tadi sholat isya dari ibu sholat yang hari ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya datang. Sholat isya yang malam. Selesai sholat isya, ibu tegak semayang qadha. Kalau malu balik ke rumah. Kalau bapak malu, semayang nggak boleh di bapak itu. Karena nak tahu cerita orang itu, utang. Balik. Biar dah balik sampai ke rumah, ibu tegak, bapak tegak, bayar utang isya. Macam mana cara niat itu Pak Ustaz? Semayang sama macam sholat isya, cuma niat di rumah. Usolli fardhu isya'i arba'a qadha'an lillahi ta'ala. Sengaja aku semayang qadha untuk menggantikan sholat itu yang tinggal. Qadha'an bukan adaan. Kalau adaan yang sekarang qadha'. Ustaz, payah nyebutnya pakai bahasa Arab. Boleh tak pakai bahasa gitu dalam hati? Tidak apa-apa. Yang penting kamu khusyuk. Tidak apa-apa. Sengaja aku semayang qadha, semayang isya rakaat untuk bayar hutang aku sampai mati. Allah. Sah. Maka ini itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah dia menjadi bulan pengingat, setelah dia menjadi bulan jaras, setelah dia menjadi bulan lais, yang kedua Isra Mi'raj sebagai bulan pengujian iman. Kalau aku hidup, maaf cakap kata di zaman Nabi, para sahabat, mungkin aku belum jadi ustaz. Ibu mungkin belum tentu percaya dengan Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj di Rajab menyimpan peristiwa yang hebat, menguji mentalitas keimanan kita, karena perkara peristiwa ini tidak bakal pacak diterima oleh akal manusia. Ayat yang dibaca tadi, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan, maha suci dia memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Buka dalam beberapa riwayat, termasuk dari riwayat Ibnu Hashim, Ibnu Aisyam, ahli tafsir terkemuka, dan syekh para ulama-ulama terdahulu mentafsirkan ayat ini bahwa perjalanan Aram ke Aqsa sepertiga malam sampai ke Sidratul Muntaha hanya memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Kita pikir ini dulu Bu, Haram ke Aqsa. Kalau Haram ke Aqsa ditempuh jalan sekarang, di mana Haram Ustaz? Haram di Mekah, Ka'bah. Aqsa Palestina sekarang yang lagi dijajah Zionis Israel. Dari Gaza, kami dari Mesir, dari tempat kami di kuliah di Azhar menuju Luxor Aswan perjalanan 8 jam.
nyebrang baru ke Gaza. Perbatasan Gaza menempuh perjalanan hampir 18 jam. Dari Mesir ke Gaza sama-sama masuk benua Afrika. Tapi kalau kita jingok di abad dahulu, di mana jarak Mesir, di mana jarak Mekah, di mana jarak Aqsa. Kalau ditempuh perjalanan darat naik unta atau kuda, pacak menembus waktu baru sampai 4 bulan perjalanan. 4 bulan. Dari Aqsa naik ke pucuk langit ketujuh. Itu ceritanya. Sidratul Muntaha. Jadi menak dipikir dengan akal peristiwa ini tidak bakal masuk akal. Bukan peristiwa ini tidak masuk akal. Akal kita yang kekecilan untuk menerima itu. Tidak bakal terima. Maka perkara ini tidak baca diterima dengan akal. Maka ketika Muhammad cerita, apa respon orang kafir Quraisy Arab? Wa huwa ya'ti bijunudi'a. Gimana Nabi Islam Muhammad? Lagi lo ya'ti bijunud. Gilo dia. Tak lama Abu Bakar lewat sahabat Nabi panggil. Bukan? Tengok. Kau dah dapat kabar? Ngaku kawan kau nak salah. Ngaku lagi lo. Cak Muhammad tu nak kawan kau. Ujian Abu Bakar lagi dulu. Apa kau baca ngomong dia gitu? Dia cerita dengan Nabi. Nabi kan setelah turun cerita dengan orang-orang. Dia ngomong, dia dari Aram ke Aqsa. Ke situ kan. Dari Aqsa naik langit ketujuh. Pagi ini ada sampai di sini. Baru malam tadi. Gila kan? Ujian Abu Bakar lagi dulu. Yang memang macam itu siapa? Kawan kau Muhammad. Ujian Abu Bakar tegas dia jawab. Kalau memang beliau yang mengatakan itu, jangan semacam itu. Lebih dari itu budaya. Apa kata orang kafir? Ngau kau gitu. Gila belum? Wahwa ya'ti bijunud. Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Abu Bakar menerima dengan ini. Kenapa kafir Quraisy tak percaya? Karena menerima dengan akal. Perkara ini banyak yang dah masuk akal kalau dipikir dengan akal. Maka ayat Isra Mi'raj buka dalam kitab Turutun Nasihin, dia dipangkalkan dengan kalimat subhana. Bapak baca Quran, ibu baca Quran. Kalau bapak ibu bertemu ayat yang pangkal kalimat menunjukkan kata subhana, pasti setelah itu peristiwa yang dipecah oleh akal dan dia tidak akan masuk akal. Contoh, subhanallazi asra bi abdi. Isra Mi'raj tidak masuk akal kalau nak dipikir dengan akal. Yang kedua, pasal jodoh dalam surat Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimman tubitul ard. Maha suci Allah yang menjadikan jodoh. Tidak banyak masuk. Banyak dah masuk akal. Banyak pasal jodoh ni mana pikir akal tak masuk akal. Yang jahat dapat yang belangga. Masuk akal lagi begitu. Tidak masuk akal tu. Awal jahat dapat belangga. Mana yang pikir dengan akal? Tidak masuk akal. Cuma nasib nanti bertua. Betina tu yang butuh. Yang belangga dapat yang jahat. Ini kalau kita ingat ini macam saat maknya kan, baknya kan, anak di belakang tidak masuk akal. Kalau nak kita pikir dengan akal. Kendaraan tidak masuk akal. Mana ibu tengok pesawat 6R dulu lalang liwat pucuk atap rumah gitu. Besi itu tuh. Nampak? Aduh rumah kamu jangan memang. Besi. Tapi ayat tentang itu apa? Subhanallazi sagarana azza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menjadikan kendaraan. Allah yang mengatur itu dan tidak baca dipecah akal manusia. Apa kita kadang-kadang nak masuk dengan akal masuk akal. Peristiwa-peristiwa itu tidak bakal masuk akal. Kita nyingok gawe wong itu sepele aja. Jual gorengan, jual tempe, cuman berduit. Ada mama sekayu tuh pagi-pagi semangat mengeluarkan dari sekayu sini. Pagi-pagi balik malam peras keringat banting tulang tak bertemu berduit tidak pesen tidak tentu terus. Jadi kalau kita nak nyimak segi ini dari segi ini kadang tak baca kita percaya dengan akal. Allah yang mustaris kalimah yasa wa yaqdirulah. Karena Allah mengatur perputaran hidup ini dan kita cukup mengimankan dan meyakinkan peristiwa Isra dan itu akan masuk akal. Ibu cuma disuruh mengimankan baik. Bapak dan aku cuma disuruh mengimankan dan kita tidak menjalankan peristiwa yang dilewatkan tadi. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena Nabi sudah mengecam manis pahitnya hidup dan belum seberapa dengan hidup pahit itu sekarang. Umur hamil 6 bulan pak mati. Lahir ke dunia umak mati. Diketip nek nang laju. Balik ke paman kena lantak buluk paman. Menikah umur 7 tahun mengembala kambing, umur 15 tahun berdagang, umur 25 tahun menikah. Bujang mendapatkan janda umur 40. Jadi waktu umur 25 itu banyak jemaah datangan aku Raja. Waktu itu belum gawe, punya orang tak ada janda sebelah rumah aku. Maksud gawe
Kalau Ustaz nak meluk yang sunnah Nabi, uji dulu jano tu. Cuman macam Khadijah cukup bini Nabi, jadi berdua masih cantik, mantap aja petang ini. Cuman memberi wa ijau wa au tu cukup laju lah, menikah dengan jantung. Saat kasih sayang bertumpu kepada Khadijah, perjuangan bertumpu kepada Khadijah. Kapan itu terjadi? Tahun 10 kenabian. Saat Nabi berusia 35 tahun, dia sudah ditinggalkan istri tercinta Khadijah, meratap menangis air mata, bersimbah pahitnya hidup, berjuang dilempar batu. Tapi pada tahun 10 kenabian kesedihan itu datang. Maka dalam Sirah An-Nabawiyah, dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, itu disebut dengan tahun husna, tahun kesedihan Nabi. Maka turunlah peristiwa Isra wal Mi'raj, terjadi 25, 26 dan 27 Rajab untuk memberikan hadiah kepada hamba yang paling luar biasa. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan dakwah baru masuk warga tempuh, masuk ke depan lecet, walaupun jalan berjurang, belum sehebat perjuangan Nabi dulu. Ibu bapak nak sayang ke masjid kati wong nganggu, Nabi nak sholat diganggu kak. Kalau ibu yang sudah umroh haji, yang sudah ke Timur Tengah, rumah wong Arab tuh, ini rumah ini jalan, ini rumah ini jalan. Jadi jendela gak penuh langsung jalan. Bukan cak tanah gitu, ini rumah jalan di situ. Pagar di ujung sali itu, semeter, setar seujung. Rumah di dalam. Kalau rumah orang Arab nih, di Maro, jendela jalan. Kapan mudah langsung jalan. Nabi lewat. Kapan lewat Yahudi meludah, tahu meludah dan. Ustaz biasa diludah, jangan kamu ngomong biasa. Lidah Yahudi ini di badan besar tinggi mulut terongak, kalau banyak yang ludah itu. Bukan ludah kamu. Tahun kamu ludah berdepok, paham mantap bau dan. Nabi tidak marah. Apa dia marah? Tidak. Apa dia merasa ludah? Tidak. Ngambil gelap, senyum. Wah, ya hebat dah itu lagi. Hari kedua lewat diludah lagi. Hari pertama Pak mungkin tidak sengaja. Hari kedua ludah yang besar tadi itu. Maksudnya ludah warga rahayu dah boleh lah. Mulut kecil, apalagi butuh dikit air ludahnya biasa itu. Berdepuk mata bau. 2 kali. Tidak marah, tidak komen, tersenyum. Alam kehebat Allahumma sholli ala Muhammad. Di masjid. Hari ketiga Nabi pasrah. Tak ludah-ludah, tak buang-buang, semuanya pun liwat, tak meludah. Usut punya usut setelah Nabi selesai sholat jamaah, Yahudi yang meludah jadi demam, nak mati, demam. Ibu bayangkan meludah Nabi, kekasih Allah, kesayangan Tuhan, cintanya tiada terbatas dari Allah Subhanahu Wa Taala, diludah, demam. Jangan meludah Nabi, meludah saya capek, bertigo malah, jangan main. Tes. Mendakwa, ada lagi udah curang kan. Maka hari ini kalau kita nyanyi, wah, hari yang ketiga selesai sholat jamaah dapat kabar Yahudi itu demam balik, berkecak balik, nemu bininya Aisyah. Wahai Umairah, istriku Aisyah, ada makanan di belakang. Mana ya Rasulullah? Ada ya Rasulullah. Tolong siapkan makanan. Raya ya Rasulullah, berangkat ke mana? Aisyah, siapkan makanan. Aku nak ngantar makanan tempat Yahudi yang galak meludah. Bininya pakai pulau, disiapkan makanan. Untung bertemu Nabi, bini Nabi Aisyah. Bangsa bertemu bini aku selesai ya begitu. Lihat, balik ke rumah mah, ada apa di belakang? Ada apa makanan? Tolong siapkan. Kawan, aku nak ngantar makanan tempat wong perkara ayo galak meludah. Siapa? Tidak punya kuda pakai ini. Oh mati. Itu bini aku. Untung nian Yahudi itu bertemu bini Nabi. Wah, disiapkan makanan, diantarkan sampai orang Yahudi malu, takut, cemas dengan peristiwa itu. Tunduk Islam kepada Yahudi yang keras itu dengan akhlak dan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat. Aku dah bakal nak cerita peristiwa Isra. Kamu lah teliti kalau tiap tahun ini digawe. Ya. Aku dah bakal cerita Nabi dicuci air Zam-Zam, tidak bakal. Kamu lah tahu. Aku dah galak macam ceramah di Suralangun Jambi kemarin. Ujung Suralangun Ustaz, mohon maaf menceramah jangan macam Ustaz Jasikut. Jangan beda-beda Ustaz. Ustaz ni sama baik, nak jak sikut, nak jak lingau, nak jak Jambi sama. Bukan macam tu Ustaz. Ceramah kemarin tu panjang nian Ustaz. Berapa jam? 3 jam setengah. Juga apa yang dibahas? Banyak kan pembahasan. Dari Nabi ke Mekah sampai ke Aqsa, naik ke langit pertama ceritanya panjang, naik ke langit kedua ceritanya panjang, sampai naik ke langit ketujuh ceramah 3 jam lebih. Ditutupnya itulah yang baca aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mati dalam kita jauh. Belum ditunggu. Mamaku udah galak itu terjadi malam ini. Kamu udah tahu kalau cerita langit pertama langit kedua. Nama aku pun langsung saja. Ketika Nabi sudah selesai dalam peristiwa 25, 26, 27 Rajab, 3 malam Jibril mengintai. 3 malam Jibril mengintai. Tak temu tak dapat di mana keberadaan Nabi. Ngapa tak temu? Bukannya Jibril malaikat. Dia perintah Allah. Pasti dia tahu di mana Muhammad berada. Turun Nabi Jibril bersama Mikail dalam satu riwayat yang sah, buka dalam kitab Bidayah, turun melihat di Hijr Ismail. Nabi duduk bersila di samping Sayyidina Ja'far, di sebelah kiri Sayyidina Hamzah. Apa kata Nabi? Berzikir dalam bentuk bertawakuf dalam penghambaan dia kepada Allah. Jibril di malam 25 Rajab tak bisa melihat Nabi. Karena yang dia lihat bukan orang dari Yerusalem, tapi gumpalan cahaya. Dari mana cahaya itu datang? Dari mana cahaya itu datang? Cahaya itulah yang disebut dengan dari cahaya Muhammad SAW. Dan cahaya itu memantul ke makam Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail memantul ke Sayyidina Hamzah. Dari Hamzah itu menular kepada Sayyidina Ja'far. Maka Hijr Ismail penuh dengan gumpalan cahaya. Tak berjumpa. Maka tak berlebihan kalau selawat burda. Kalau selawat kita Barzanji mengatakan ya Nurul Muhammad, wahai Muhammad yang bercahaya. Dan kita bisa bercahaya seperti dia asal kita ikut sunnah Nabi. Ibu jangan khawatir. Nanti dikumpulin pada mahsyar. Kita yang datang-datang, segala kita yang hidup pucuk dunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kini dikumpulin pada mahsyar. Dan kita mencari Nabi kita yang kita peringatkan Isra ini. Kita cari dia dan tak perlu dicari, dia manggil kita. Tak perlu kamu nyari, dia manggil kita. Dari mana dia baca manggil kita? Ya ummati ta'ala. Buka dalam kitab jilid ke-8 dalam bab syafaat dari kitab Syarah Fatawa tadi. Dipanggil, ya ummati ta'ala, umatku, mari, kemari. Dipanggil kalau dengan Pak Ketua Masjid, Pak Ali. Pak Ali, dari mana dia tahu Pak Ali? Betul. Amin. Salaman tak pernah. Nabi dengan cucu enggak datang kawan-kawan. Baru baca dia betul. Apa Nabi kenal? Tidak. Kenapa Nabi kenal dengan Pak Ali? Kenapa Nabi kenal dengan Pak Sekca? Dia tak pernah berjumpa. Tapi umat Muhammad ada ciri, ada tanda. Apa tandanya? Wajahul munawwara min nur. Wajah umat Muhammad bercahaya. Kenapa wajah itu bercahaya? Li'annahu min atharil wudu. Karena umat Nabi Muhammad mukanya sering ditetes air wudu. Mandi dia berwudu, muka bercahaya di padang mahsyar. Kalau dia berwudu berarti dia sholat sesuai kualitas sholat tadi. Kalau dia berwudu pasti dia sholat. Kalau dia sholat berarti dia sujud. Kalau dia sujud berarti dia hamba Allah. Ada ada orang wudu tak semayang tidak ada. Kak dia wudu dan semayang tak wudu lagi lagi. Mandi wudu pasti dia sholat. Maka orang yang berwudu wajah itu bercahaya di hadapan Allah. Karena itulah cahaya Nur Muhammad yang memancar kepada kehidupan kita. Itu dulu jam berapa hari? 9.20. Jadi mana cerita gitu nih? Aku nurut kamu ni lah. Malam ini nak seniman jadi gitu. Kepala kamu lari dulu ke kamu tadi itu. Aku ni kepala rindu dah baca berhenti. Sampai jam berapa gitu? 3 jam. Setahan aku 12 kau tak mau aku punya 12. Berlatih baik. Jadi kalau kita ingin melihat Pak peristiwa ini, singkat cerita naik ke pucuk. Naik ke pucuk. Kalau aku nak cerita ke riwayat Mi'raj ni Pak tak cukup waktu 4 jam. Kalau nak aku ceritakan riwayat Isra dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad tak cukup waktu semalam ini. Betapa agungnya Allah yang kita tak bisa kadang hanya untuk menghiasnya dengan retorika dan kata-kata. Tapi malam ini perlu ku sampaikan. Ketika Nabi naik ke pucuk, jangankan kita yang hidup di alam dunia, ketika naik ke pucuk tantangannya bukan lagi hebat. Tantangannya bukan lagi hebat. Nak naik ke pucuk dari Aqsa, ini haram, ini Aqsa. Dari Aqsa, kalau dalam riwayat yang sahih tadi sebuah sirah Samali tadi, sirah Syama'il Muhammadiyah, ini Masjid Aqsa. Dari Kubah Masjid Aqsa nembak ke pucuk pintu atau lawang langit pertama itu pas di pucuk Masjid Aqsa. Itu sudah menjadi sepakat sirah ijtihad para ulama. Masjid Aqsa naik ke pucuk, maka istilahnya mi'raj. Mi'raj dengan tangga naik ke pucuk.
sampai menembus 3 alam. 1 alam nabi, 2 alam malakut, 3 alam lahut. Alam lahut alam ketuhanan tidak akan yang banyak tembus. Wata malaikat pun tak tembus. Cuma nabi itu yang tembus. Naik wujud. Ketika naik ke wujud apa kata Jibril? Ya Muhammad, balak ya Rasulullah. Ya Jibril. Macam mana ya Jibril? Kita naik Muhammad. Amalan naik dari kilat ya Muhammad. Jangan kau terpengaruh dengan apapun yang ada di pojok. Kita fokus tujuan kita adalah alam laut dan aku mengantarmu sampai gerbang alam laut karena aku tak bisa tembus menuju alam laut. Terbakar. Maka aku mengantar kau sampai depan alam laut itu kau naik lagi. Naik pojok. Kapan naik ke pojok itulah hebat. Betul yang dikatakan Jibril. Orang memanggil-manggil Nabi dengan panggilan yang keras. Muhammad dari sebelah kanan. Ya Muhammad. Oh Muhammad. Ya Muhammad. Nabi tidak noleh. Dilewatkan. Pakai untuk manggil Muhammad. Oh tak lewat. Sampai ke ujung. Lewat sekian ratus. Panggilan sebelah kiri. Muhammad. Ya Muhammad. Oh Muhammad. Tak noleh. Tak noleh. Suara tak pacak menggoda. Bukan lagi suara. Dari arah depan. Muncul. Siapa dia? Maaf beribu kali maaf. Betino tua. Betino, perhatikan kata-kata. Betino tua. Memakai pakaian mencemong berpakaian tapi mencemong kelanya. Baju ketat, celana ketat, serba ketat. Melentik-lentik macam mulai hujan depan nanti. Tua, baju ketat, celana ketat. Apa yang celana ketat? Lojol, no? Ya, lejing. Wah, kapan terpakai pakaian itu? Maaf, bukan hanya suara. Godaan itu datang menggoda-goda lagi. Muhammad, ya Muhammad. Oh, ketemu nanti penunggu raja aku. Nanti kajian. Apa yang terjadi lewat sampai ke depan? Apa kata Muhammad? Ya Jibril, baik ya Muhammad. Apa yang kita lihatkan tadi? Banyak penyemaan Nabi, cuma gua ambil kesimpulan. Banyak yang dilihat Nabi ketika biar. Wong disiksa di neraka, wong diuntal di bawah batang, banyak. Cuma ini yang intinya. Siapa yang mereka tadi yang ya Jibril? Apa kata Jibril? Sodakta ya Muhammad. Oh benar ya Rasulullah. Kau benar. Untung kau tak menoleh. Untung kau tak menggubris panggilan itu. Kenapa ya Muhammad? Maaf kalau mikrofon disampai, tapi aku sedang berbicara di masjid orang mukmin, orang Islam, tak menyindir agama manapun. Ketika dikatakan di situ, dalam satu riwayat itu, ya Muhammad sodakta untuk kau tak menoleh. Kalau kau menoleh ya Muhammad, panggil sebelah kanan, itulah panggilan Yahudi ya Muhammad. Kalau kau menoleh ya Muhammad, umatmu cenderung kepada sifat-sifat Yahudi. Panggilan sebelah kiri ya Muhammad, itu panggilan Nasrani. Kalau kau menoleh, maka umatmu cenderung kepada sifat-sifat Nasrani. Kalau Bapak melihat kejadian di India, itu bukan perkara yang baru. Dan ayat itu sudah ada 1453 tahun yang lalu. Walam tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela dan rela kepada kita sebelum kita ikut kepada agama mereka. Maka misi untuk mengkafirkan pemurtadan Islam mesti ibu jago anak-anak. Jago mereka. Maka di waktunya maghrib suruh mereka berangkat mengaji. Di dusun-dusun lalu sampaikan macam ini. Alhamdulillah banyak yang berubah. Lah sepi jalan tu anak-anak masjid kan. Aman maknya nyinggung anaknya nonton TV waktu maghrib marah mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya masih nonton TV marah mak. Hei, dengar tak pak? Dengar mak. Ayo masjid. Lari anak. Anaknya lari kemana nonton lagi loh itu. Itu yang rusak. Itu. Waktu itu dekret mereka sistem pemurtadan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Jadi bukan perkara yang baru Pak. Jadi kalau kita nak doa ke India, kita nak doa ke yang lain, Allah sudah menguji kita. Tapi hari ini lihat kita dari 280 sekian negara tercatat dalam persatuan bangsa-bangsa, Indonesia paling banyak punya nilai tasamuh toleransi yang tertinggi. 5 agama hidup di negeri ini. Cuman kita tidak pernah dapat kabar ada orang Nasrani, Yahudi, Israel, Zionis yang mati berdarah di negeri itu. Tapi lihat mereka, maka ini visi sudah ada 1453 tahun yang lalu. Dan malam ini kita doakan mudah-mudahan warga muslim kita India Allah berikan ketabahan dan Amin. Dan peristiwa itu sudah nyata. Kata Muhammad, baiklah untuk tidak menoleh. Kita tidak menoleh sifat Yahudi Nasrani muncul di hati umat muslim. Bagaimana kalau Nabi menoleh?
Mujo Nabi baiklah. Yang betina tadi siapa aja? Laku melentik betina itu. Ya Muhammad, untung kau tak menggubris kau betina itu. Itulah cermin. Kalau kau gubrisi, cerminan umatmu. Mereka lebih banyak kepada sifat dayus. Mereka memakai pakaian tapi tidak menutup aurat. Berpakaian tapi seperti orang telanjang. Itu cermin ya Muhammad. Maka turun satu istilah yang disebutkan itu apa? Ma akraman nisa ila karimun wa ma ahadan nisa illa laiun. Tidak akan terhormat kaum perempuan kecuali didampingi laki-laki yang terhormat. Akan tercela kaum perempuan kalau didampingi laki-laki yang tercela. Maka menuntut anak menantu cari yang agak pandai perangi. Kalau bertemu yang jangan perangi, jangan menyesal. Jangan kemudian cuma gara-gara mobil mengkilat, bini 4 ada tai lalat mati. Maka hari ini apa yang ibu cari? Apa yang bapak lihat? Tidak ada yang bisa kita lihat pada hari ini. Kalau kita melihat kemuliaan perempuan ada di sisi saat Nabi Mi'raj cermin. Maka hati-hati jaga pakaian anak-anak kita. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah perempuan ya Muhammad. Lihat kata-kata ini. Nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usunna ka'aslibatil bukhtir ma'ilat. Perempuan tapi berpakaian seperti orang telanjang. Dia senang dengan memakai pakaian seperti itu. Jangankan masuk ke dalam surga, wala arahu, pencium bau surga pun perempuan itu tak dapat. Aku ibu yang sudah pengajian, mantap. Ibu yang sudah ikut pengajian, hebat. Anak-anak yang belum aktif, ajak mereka mengaji. Selesai mengaji, jangan kita buka aurat. Kalau pasal menutup aurat, jangan dihubungkan dengan akhlak. Ini banyak alasan. Ustaz, aku ini belum jilbab, ngapa perangi aku ini masih jelek. Perangi sifat, menutup aurat wajib. Kalau sudah tutup, kalau perangi itu nak pandai. Yang berjilbab lagi belum pandai, apalagi tidak menutup aurat sama sekali. Tapi kalau kita jengok pengajian terlalu banyak, kamuflase, pencitraan, penipuan di majelis luar biasa, jilbab panjang menjulur. Tapi kita jengok pagi dia majelis taklim, Jumat, Ahad, Uge, Kliwon, macam-macam di daerah-daerah ini. Pagi Jumat, pagi Sabtu dia senam depan kantor camat, pakai baju ketat, celana ketat, banyak bapak masuk sirik di muka bersedang. Maka hari ini visi mereka. Kalau ibu maaf beribu kali maaf, bapak pergi pagi pulang malam, peras keringat, banting tulang kaki jadi kepala jadi kaki untuk menafkahkan anak kirim, anak kuliah Palembang kirim, anak kuliah kemana-mana. Rugi ibu setelah dikirim anak memberikan pakaian dan tak menutup aurat, rugi di badan, rugi di harta, dan anak tak menutup aurat, dan ibu memfasilitasikan mereka memakai pakaian serba ketat. Ini pasal pakaian ketat ini fenomenal terus terang. Apalagi zaman gini kalau jengkol ada lingau nih, kapan pakai baju ketat, celana ketat yang ke depan belakang, itu bukan yang ke depan pusat jengkol. Pikirlah kamu bermotor tengah jalan yang ngirim ustaz masih muda belum? Masih muda ngirim tengah pasar, tak dipotong Pak Sekcam jalan ke macet, dia udah dipotong nih itu jengkol, dia udah jengkol ikut berdosa, yang udah dijengkol sebar rezeki barang apa sih? Jadi mana model-model ini? Maka hari ini kalau kita ingin melihat berapa banyak, inilah visi. Kalau ibu dah tahu di abad modern daripada generasi 4.0 tahun milenial yang disebut oleh Pak Ketua tadi, generasi ini sudah dibasuh oleh Pak Ampitirin Sorokin dalam Pak Ampidonisme. Siapa yang mereka kenalkan? Bukan masjid. Siapa yang mereka runtuhkan? Bukan birokrasi pemerintah gitu. Soleh orang ingin meruntuhkan birokrasi pemerintah gitu karena kifah perjuangan Indonesia mereka mengerti kemerdekaan bukan dibeli tapi diperjuangkan dengan darah daging para ulama dan para pejuang itu. Maka sulit kalau Indonesia akan dibentuk oleh Amerika negara adidaya dari segi birokrasi pemerintahan gitu. Tapi mereka runtuhkan akhlak, itu yang dipesankan Nabi dalam satu hadis, mana ala walidum minalil afdal bi adabin hasanin. Tidak ada pendidikan yang lebih baik yang bisa diberi orang tua kepada anak kecuali pendidikan adab atau akhlak ini diruntuh ke orang. Maka Pitirin Sorokin dalam paham hedonisme di Eropa memasukkan paham-paham barat. Apa kata dia? Perempuan hanyalah sebatas meal overnight parking place merely for sex relations. Tidak kamu bercakap apapun. Kamu tak ngangguk tidak. Perempuan hanya dijadikan tempat persinggahan di malam hari dan dia hanya sebatas penguasa wadah laki-laki. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka hari ini tutup pribadi kita, tutup kepribadian kita karena Nabi sudah berjumpa dengan pakaian-pakaian tak menutup aurat ketika Nabi dalam peristiwa Mi'raj 1400 sekian puluh tahun yang lalu. Kalau pasal berhias udah apa punya bini suruh berhias tak jadi masalah. Punya anak memang naluri perempuan memang berhias.
dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlebih mencari perhatian. Pakai pakaian baik, uzu zinatukum inda kulli masjid. Pakai pakaian ketika orang memandang kita seperti memandang masjid, teduh hati dia dan dia tidak mendatangkan hawa nafsu kepada kita. Ya bu, pakai ini mau kamu nak bagus malam ini. Menurut kami ibu tak pakai lagi jilbab pada kamu. Lagu ni harus pakai jilbab tu serba lapis kan. Jauh apa kodeng semua cakap lapis tu. Asal orang hebat yang buat tu kapan pengajian pakai kembang segila kembang. Ayo kalau lagu bagus. Jadi kok lebo. Kalau mau tu cuma lewat payung dek, maka kembang di permukaan kau ni. Apa nak disesuaikan? Apa hari ini kalau kita melihat Pak, maaf beribu kali maaf, tak ada generasi 4.0 sekarang, generasi milenial tak susah lagi. Penakungan yang cerita mak aku masih campak lurah, cerita apa aku wai kapan mau cerita zaman dulu. Mak ibu jangan heran kalau ibu nyengok anak menantu yang betina abad milenial sekarang tidak sama macam zaman ibu. Karena tantangan ibu tak kata, tapi kami generasi milenial kalau ibu melihat tahun 2020 nyengok kami anak-anak kamu dah ngurus dado, macam mana zaman anak kami kaget tahun 2040 lebih dari ngurus dado numpas pada. Nyengok perang umat zaman gini, apa yang baca ibu nyengok coba. Wah, zaman gini ibu tak kata macam zaman kamu berjuang. Menumah aku bercerita dia lah kalau ini kau kapan masak tinggal masjid. Apa sih bu yang masak nasi yang pakai tombol tu? Apa? Magic kompor. Iya magic kompor. Dia menusul waktu mak tidak ketemu saya itu becit-becit tu. Jadi macam mana mak? Menumah dulu ke tanah. Nak masak kamu nasinya ke kamu tu pakai foto. Lucu ke apa di tanah dapur pakai kayak pipa selang. Menjaman rumah dulu. Jadi mana pak nak marah kapan malam yang rumah abang kalau wah itu walau kecam hidup zaman tua ya lucu mak tua ini zaman kita lemak dia kapan masak tinggal masjid ayo minum dingin tinggal ngambil tinggal di kulkas sedap yang nak nonton TV tinggal masjid kenapa aku dulu kate tinggal masjid TV itu naik dulu ke Jumatan nonton bola baru baca nonton zaman gini dia dari kamar baca masjid TV bapak uji ngolian dia kapan masak? Tak, kapan masak? Kacang. Dulu macam mana cara masak? Tinggal masuk ke beras, Pak. Tinggal pergi ke banyu, taruh ke dalam magic, tinggal kecil. Sudah itu tunggu, masak lagi. Wah, kacang. Canggih luar biasa. Nak masak lauk benar pula belanja ke pasar, belanja hampir sejam. Kapan masak? Rumah? Tak kami masuk ke Alfamart Indomaret. Kapan balik? Cuma 15 menit, tak selesai itu barang. Cukup kayak apa gua masak kaca. Rupanya mau disesetan bumbu rendang yang pacak langsung saja. Oh, cocok wer selesai. Jangan gini. Jangan gini. Asal ada nonton TV tinggal mencet remote. Asalnya net kursi. Nak hidup asli tinggal mencet type. Cukup sebuah remote. Saya pas canggih. Kapan-kapan ni tahun 2021 ni lagi yo remote. Kali. Lagi. Selesai gitu. Mulai ingin gawe gini hari, nampak hari ini ibu bersyukur kita, senang hati bahagia kita, tak ada kesenangan yang paling senang di hari ini, di saat kita tunduk kepada kuasa Allah. Buat dari Isra Mi'raj itulah yang kita buat satu tema, meningkatkan kualitas solat berjamaah. Karena Nabi kepucuk cuma menjemput perintah ini. Awala asabu yaumal qiyamah as-salat. Sa'ala amalahu wa in kana fasadan sa'ala amalahu. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah solat kita. Baik solat ibadah yang lain ikut baik, hancur solat ibadah yang lain ikut hancur. Maka solatlah baik-baik selagi masjid masih ada mikrofon, sekali lampu masih terang benderang. Maka aku bangga betul anak-anak muda, adik-adik mereka masuk ke masjid. Ibu jangan berharap ngajak anak ke masjid dia ngerti apa yang aku ceramah. Jangan harap. Jangan ada yang budak-budak kecil, itu pelongo-pelongo, dia mau tertidur di ceramah. Cuman supaya tidak menyimpan di memori mereka 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang akan datang terkenang mereka dengan masjid, dengan Pak Ali. Wah, kami ingat dulu ketua masjid kami, ngawak 30 tahun ke depan kali ya, Pak Ketua, 30 tahun ke depan. Aku tak tahu Bapak masih hidup waktu itu. Mau coba ya?
kali dulu jengok lah jadi wild. Pokoknya jadi orang salah dia untuk sekarang. Pak Ali kan kau penuh gitu. Tapi hari ini Pak Ali investasi akhirat Pak Ali masuk ke dalam anak-anak karena Pak Ali sebagai ketua menyediakan fasilitas ini dan ini semua Ali berbicara di hadapan Allah. Jangan Bapak main-main. Yang segala diumbang ini segalanya akan bicara, telepon bicara, web itu Pak. Semua ini akan bicara, buah-buahnya akan bicara di hadapan Allah kalau kita pernah berbuat baik di atas muka bumi. Investasi akhirat, pengurus masjid, ketua masjid, marbat masjid, pengurus kelurahan, pengurus RT bekerja sama, mereka berbuat kebaikan, semua akan menjadi amal ibadah. Anak-anak ini terekam dalam otak mereka, sekian puluh tahun ke depan mereka ingat, wah inilah yang digawikan nenek moyang kami, wak kami, waktu terus bergulir amalan itu akan terus terjadi di masa-masa yang akan datang. Waktu itu satu nilai yang tidak bisa kita pungkirkan. Cuma berapa banyak Pak zaman kini, maaf pasal semayang jamaah yang kamu sebutkan ini, kita miris dan kadang-kadang bersedih hati. Oh bangun masjid pas jam gini bukan main, kalau kita jengok semangat bukan lagi. Kadang dalam satu RT tinggi ke masjid, musola ini banyak, masjid besar musola banyak. Dalam satu kelurahan kadang-kadang musola beratus-ratus, masjid beko-iko. Cuman kapan mesti datang semayang, jengok masjid pegang, serba mahal tiang kalau dihitung anggaran hampir 200 juta. Kubah mahal, emas berbalukan emas berwarna kuning gold. Warna gold, wah lampu bekelap-kelip, hebat ke penghitung anggaran hampir 400 juta. Lantai granit bukan yang keren, yang mahal, kubah yang mahal, sejadah yang tebal. Tapi yang masjid besar menampung 1000 jamaah, ketika datang sholat wajib pada mengisi wong 10, wong 7, wong 5, yang isi masjid besar. Asal bangun pakam balo, asal berbuat baca balo. Kita bukan masalah boleh bangun masjid, bangun sehebat mungkin, tapi apa pertanggungjawaban kita ketika sudah membangun rumah Allah di atas muka bumi? Hidupkan masjid jamaah ini. Jangan sampai masjid besar yang isi cuma wong 10, wong 5 di kadang bukan muda lah tua kalau sikok umur 68, sikok 77, sikok 79, sikok 81, sikok 76. Belimo. Nah mereka belimo kelas mayang tua-tua, celentam mati sikok tinggal 4 yang isi masjid. Lah tua tinggal 4 yang isi. Akai so wak yang umur 72 kok kapan nak berangkat ke masjid kenangin duduk mati. Lah tua ketiga ni dia bagai satu tua. Yo kamu kebetul. Wak kata mangka imam ketia ada itu. Terus berjalan kali-kali minggu kapan nak isi kok berangkat sembahyang bohor, waktu digelincir depan masjid umat mati pula. Tinggal 2 yang isi masjid, la haula wala quwata illa billah, masjid besar yang isi 2. Tengok wak yang sikau tidak tak lagi justru dia seminggu setelah itu mati pula. Tinggal sikau. Ibu bisa bayangkan, dan jangan terjadi kalau baca. Coba bayangkan, kalau tidak kita jago dari sekarang. Masjid besar menampung 600 jamaah diisi waktu umur 78 tahun. Dewek ada masjid. Subuh dia tulah, zuhur dia tulah, asar wa tulah. Lemak menzuhur masih banyak orang liwat. Subuh sekian ratus kakak tua tulah berjalan dari rumah ke masjid. Oh, ada batu kata ciri waktu. Dia boleh berkelahai waktu juga waktu itu. Kapan sampai ke masjid lampu belum hidup semuanya ya Allah. Yang muda tak terbangun nah boyo waktu hidup lampu tak. Kapan terpegang kapal pakai saklar. Set dua malam telah jua tuntung tak ganti. Lem nyawa tampil petang malam kak ngambil foto sholat tahajud nunggu belum ganti datang. Masuk waktu azan bingung waktu kata wong nak mukul duduk. Pikirlah kamu umur 78 tahun waktu subuh nampak Senin Kemis suruh mukul duduk. Kok nak dianggap wajib mukul duduk. Ngambil kayu waktu pokoknya mukul duduk 7 kali dia dari nafas. Celentang melentang melentum 3 kali patah dengan waktu positif 78 tahun. Sudah mukul beduk tadi nak tengokku kamu nak azan ketik orang no tulah yang azan berlari pula ngambil mik jarak beduk di ujung masjid itu besar ngambil mik ke ujung berlari Senin Kemis kepas nama waktu. Kamu bisa bayangkan nak azan tunggu dari itu mana kamu nak tergerak sembahyang subuh. Siapa kita sembelih di masjid?
Nah nyebut ayat alal sholat tersebut ayat alal balawat. Ayat alal balawat. Ini salah bukan? Ngomong salah itu diminta hukum. Kalau malu dari waktu pergi jambi itulah yang tadi memang salah. Allah. Lu ngetik pula sampai 15 menit waktu komat. Allah la ilaha illallah. Luruskan banyak hati kula wae lurus yo. Kapan maju ke depan Bu dia puncak gaya dia semangat waktu usalli fardhu subuh. Allah Sami Allah kapan tersujud tak tegak lagi wah lanang dari jam 9 kapan tersujud tak tegak lagi angin rojo waktu subuh nyerang waktu kejang bawa waktu keras badan dia menunggu sampai pagi belum datang jenguk ada yang lewat baru nak berangkat ke pasar apa waktu tertegi depan mimbar tu kapan terjenguk lama tayo subuh tadi. Bayanglah kamu geruk RT itu kampung itu mudah-mudahan bukan Margarahayu. Geruk akhirnya dibawa balik yang 5 masjid tadi yang masjid Iswa 5 selesai akhirnya lurah mengambil sikap. Ojo lurah seluruh RT 1 sampai 9 kumpul hati yang benar kamu kumpul. KRT 02 kamu tahu kan kabar masjid itu apa Pak Lurah? Wah ini kok kena mati kali. Jadi mana nasib masjid kita itu? Siapa nak ngisi itu? Ojo RT 31 Pak Lurah. Jangan pening-pening Pak Lurah. Aku ada usul. Insya Allah usul aku ini bagus. Jadi mana? Jangan pening-pening. Tutup dulu pintu masjid. Tutup, nyuk papan, nyuk tulisan. Apa tulisan? Mohon maaf untuk sementara masjid tidak ada penghuni sampai waktu yang tidak ditentukan. Tanda lurah. Cocok. Lurah. Selesai masjid ini. Namaku aku bepesan Bu setelah Isra Mi'raj jangan sampai terjadi. Tingkatkan kualitas jamaah kita dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam peristiwa memperingatkan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas jam 10 kurang 10 menit Pak Sekam pula jenguk jam 10 naik ceramah tadi jam 9 kurang 15 sekarang jam 10 kurang 10 menit jadi yang pula ceramah sejam 7 menit lebih. Sejam 7 menit lebih. Alhamdulillah. Aku dah baca panjang lagi karena aku taat hukum, taat aturan. Menurut catatan Mahkamah Konstitusi ceramah dibatas. Tak boleh lebih dari 30 menit sebetul. Aman lebih dari 30 Pak Sekam itu termasuk hitung lembur. Itu yang saya itulah yang saya sampaikan. Silakan lidah mohon dimaaf apa yang lebih tolong dikurang, apa yang kurang tolong ditambah. Mulut aku lebih pakat dengan telinga aku apa yang metu dari mulut di ceramah dari prewek bukan ke bapak ibu, tapi kalau ada manfaat silakan diambil. Hati yang tersinggung, hati yang tersakiti, hati yang mungkin merasa tersinggung malam ini mohon maaf tak ada lidah ingin menyakiti hati. Cuma ini adalah bagian daripada pesan syiar dan aku tak berharap setelah aku ceramah sifat berubah tapi angin hidayah turun ke dalam hati kita masing-masing. Itulah yang baca aku sampaikan. Tanpa niat sedari muda apalagi dari Sumatera. Itulah semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercebur telaga. Aku Aidil Musa pamit undur diri di hadapan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Burung merpati, burung cendrawasih, burung beo, burung murai, burung pipit dan burung terkutub. Dan itulah nama-nama burung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang menjadi ajar kita. Wala hazni ala hadratin Nabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur
Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Ghafur ya Mu'in, dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati kami bermohon kepadamu akan keselamatan dan keberkahan dalam hidup kami. Curahkanlah kesabaran dan keikhlasan untuk menjadi penghias setiap langkah kaki kami. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, apabila selama ini lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak mengeluh kami dari syukur kami, lebih banyak lalai kami dari ingat kami, tunjuki kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berjalan dan berpijak di atasnya tidaklah kami roboh buat selama-lamanya. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, berikanlah kekuatan zahir dan batin kepada para petinggi pemerintah kami, kepada Bapak Camat, Bapak Sekcam, Bapak Lurah, seluruh unsur musbidah pemerintah kota dan kabupaten. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan zahir dan batin agar dapat membawa rakyat kepada jalan yang Kau ridhai. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, berikanlah kekuatan zahir dan batin kepada para tokoh-tokoh agama kami, para sesepuh-sesepuh kami, terkhusus kepada pengurus masjid dan para kiai dan ustaz di Masjid Taqwa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan zahir dan batin menjadikan ilmu mereka sebagai penerang hati umat, bukan hanya memberikan kegelapan dan kegundahan kepada hati dengan penyesatan pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam Islam. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, berikanlah kekuatan zahir dan batin kepada anak keturunan kami. Ya Allah, kalau Kau dapatkan mereka masih melingkar di meja judi, ya Rabb, kami tidak membenci mereka, tapi kami berharap hembuskan angin hidayah kepada hati mereka, karena kemanapun mereka pergi kepada rumahmu mereka kembali. Ya Rabbal Alamin. Jika Kau dapatkan anak keturunan kami yang sedang melingkar di meja narkoba, kami tidak mengutuk mereka, tapi hembuskan angin hidayah ke dalam hati mereka. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, jika Kau dapatkan orang tua kami, kakek nenek kami yang sekarang terbujur kaku, menderita penyakit mereka, syifaan ajilan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan menjadi wasilah kami. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang kami sayangi dan angkat segala penyakit mereka bi ala suqulati. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin ya Ghafur ya Mu'in, berikanlah kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada saudara-saudara kami di India, kepada saudara-saudara kami di Palestina, kepada saudara-saudara kami di Suriah, kepada saudara-saudara kami di Yaman. Berikanlah mereka kekuatan zahir dan batin untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghafur ya Mu'in, kami mendapatkan satu serangan yang tak tampak oleh mata, tak tersentuh oleh kulit, tak terdengar oleh telinga, satu virus yang kami tak tahu dari mana dia datang. Virus itu menjelma seakan-akan menjadi momok dan hantu bagi negeri dan dunia ini. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari sifat-sifat yang akan menghantukan rasa takut kami, dan jauhkan virus-virus apa yang akan menghalalkan segala perbuatan dan amal-amal kami, dan jadikan virus yang tak tampak ini, tak tertampak oleh mata, tak tersentuh oleh kulit, dan kami merasa sangat khawatir dan ketakutan akan semua itu. Berikan kekuatan hati kami agar kami tidak menyekutukan-Mu dan mengembalikan segala peristiwa hanya kepada kekuasaan-Mu. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalimati akhir kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimati akhir ala na'i wa alaiha mutu alaiha nabi adam insyaallah minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya